Nanti baru screen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak kelas 9? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak. Luar Iya, biasa. Wah, kabar. alhamdulillah. Ya, saya walaupun kurang begitu sehat tetapi tetap semangat bertemu dengan kalian. Ya, baik, untuk pagi hari ini kita akan mengawali pembelajaran tentang zakat fitrah dan zakat mal. Akan tetapi saya cek dulu ini. Hari ini yang tidak masuk siapa ini? Masuk semua ya. Mas Samsul biasanya ini terlambat ini. Hari ini Oh iya Pak. tepat waktu ya. Hari ini saya semangat ini mau ketemu dengan Bapak ini hari ini. Iya. Terima kasih Mas Samsul, biasanya agak terlambat ya. Baik. Hari ini berangkat semua dan sehat semua ya. Selanjutnya Mas Ali sebagai ketua kelas silakan untuk mengawali berdoa, dipimpin ketua kelasnya. Iya Bapak. Mari kita sama-sama berdoa untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Amidina. Wabil Islami dina. Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi Wali Muhammadin nabiyya wa warzuqni fahma. Amin. Ilma. Rabbi sidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahman. Amin. Iya, terima kasih Mas Ali yang telah membuka pembelajaran ini dengan doa. Mudah-mudahan dengan lantaran doa tersebut menjadikan kita belajarnya lancar dan membawa kebaikan kepada kita semua. Amin. Baik anak-anak yang saya cintai. Amin. Dalam pembahasan zakat fitrah dan zakat mal ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang tentunya akan kita dapatkan, diharapkan bisa tercapai. Di antaranya adalah pemahaman tentang pengertian zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian yang kedua memahami dan mengetahui dalil tentang zakat dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang berkaitan dengan zakat. Kemudian yang berikutnya tujuannya kita bisa memahami tata cara zakat. Mulai dari pengumpulan, prosesnya, dan juga nanti bisa menyalurkan zakat sesuai dengan mustahik yang sesuai dengan aturan fikihnya. Tentu saja untuk masalah zakat saya yakin tidak begitu asing di pendengaran kita. Tentu saja di SD barangkali atau di masyarakat kita sudah sering mendengar istilah zakat, bahkan sudah mengalami langsung, bisa memperhatikan tentang proses zakat, khususnya zakat fitrah. Baik anak-anak yang saya cintai, untuk menambah wawasan kita tentang pembahasan pada bab 4 ini, tentang zakat fitrah dan zakat mal, bisa dilihat di PowerPoint yang sudah terpampang. Di situ ada konsep tentang zakat. Macam-macam zakat dalam hal ini adalah zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian ada ketentuan zakat, diantaranya milik penuh, berkembang, cukup nisabnya, lebih dari kebutuhan rutin, bebas dari hutang, dan sudah haul atau sampai 1 tahun. Kemudian kita bahas tentang zakat fitrah, ini bisa dilihat artinya. Kemudian yang berikutnya ada syarat wajib zakat fitrah, bisa dilihat. Kemudian tentang zakat mal juga bisa dilihat pengertian zakat mal. Kemudian jenis-jenis yang termasuk zakat mal, ada zakat emas dan perak, hewan ternak, harta perdagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, sampai pada investasi, ini yang ke-8. Baik, untuk
selanjutnya tentang mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini ada 8 asnaf atau golongan. Ini sesuai dengan Quran surat atau ayat 60. Di sana sebutkan yang isinya ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Ini kelompok orang yang menerima zakat. Kemudian sekilas manfaat zakat bagi yang berzakat membentuk karakter yang peduli terhadap sesama, empati tidak cuma simpati. Kemudian membentuk karakter yang syukur, dengan mengeluarkan zakat berarti bentuk terima kasih atas nikmat dari Allah. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan diri dari sikap kikir. Kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat bisa saya sampaikan seperti tadi, ada surat At-Taubah ayat 103, kemudian surat At-Taubah ayat 34, kemudian inilah ada satu surat yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 267. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan mustahik ini yang saya sebutkan tadi, golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Baik, sekilas tentang silabus atau materinya sudah bisa dijadikan pedoman dalam kita nanti membahas lebih lanjut. Anak-anak yang saya cintai, baik, untuk selanjutnya akan saya bagi 3 kelompok. Kelompok pertama nanti membahas tentang zakat fitrah. Saya beri kepercayaan untuk Mas Ali jadi ketua kelompok nanti. Kelompok pertama. Bagaimana Mas Ali, siap? Insya Allah, Pak. Iya. Ya. Kemudian kelompok yang kedua tentang zakat mal. Silakan nanti dipimpin Mas Samsul tentang zakat mal. Dan kelompok yang ketiga itu tentang hikmah zakat. Nanti akan dipimpin oleh Mbak Maulina. Ya, nanti tolong Ya, Pak. Siap, Pak. di antara kalian nanti ada satu kelompok yang mempresentasikan dan kelompok yang lain bisa menanggapi, memberikan masukan atau satu pertanyaan lah karena pertimbangan waktu terbatas. Baik, silakan. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk mengkondisikan kelasnya. Silakan Mas Ali, Mas Samsul, dan Mbak Maulina untuk bisa menyesuaikan kelompoknya. Dan sesuai dengan tadi, masih ingat ya, kelompok 1 tentang apa? Zakat fitrah. Kelompok 2 zakat mal. Dan kelompok 3 tentang mal, Pak. Iya, hikmah zakat. Baik, silakan. Bisa menjadikan tambahan referensi, silakan digunakan selain PowerPoint yang singkat tadi, buku panduannya atau buku paketnya silakan dimanfaatkan. Atau bahkan yang bawa HP silakan, boleh bebas browsing ya materi-materi yang terkait dengan zakat. Sehingga nanti muncul tambah maksimal di dalam menyampaikan pengetahuan tentang zakat sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, silakan mengelompok sesuai dengan kelompoknya. Gimana, sudah selesai semuanya kelompoknya? Kelompok 1 sudah selesai? Insya Allah, Pak. Ya, kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah selesai semuanya, saya berikan kesempatan untuk memberikan apresiasinya atau menyampaikan hasil kelompoknya kepada Mbak Maulina, mewakili dari kelompok 3 tentang hikmah zakat. Coba tentang apa saja yang bisa ditemukan berkaitan dengan hikmah zakat. Bisa dilihat di masyarakat adanya zakat itu. Dipersilakan Maulina mewakili kelompok 3. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya mewakili kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Maulina Herunisa. Saya di sini akan memaparkan tentang hikmah dari zakat. Di antaranya yaitu pertama, zakat itu termasuk rukun Islam yang ketiga. Nah, salah satu hikmahnya di sini menyempurnakan iman, membersihkan harta, menghapus dosa, mempererat persaudaraan, melatih kerendahan hati,
meningkatkan rezeki dan terhindar dari siksa neraka. Jadi ketika kita berzakat, otomatis akan membersihkan harta yang kita punya, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Itu pemaparan dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. beri aplaus yang meriah untuk kelompok 3 yang telah mewakili, yaitu Mbak Maulina, walaupun sedang agak flu ya, mudah-mudahan segera sembuh. Baik, Ini ya, terima kasih Terima anak-anak kasih. yang saya cintai. Silakan dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau memberikan tanggapan atau bahkan pertanyaan untuk kelompok 3. Ya, nanti kelompok 3 tidak harus ketua kelompoknya yang jawab, tapi anggotanya juga bisa. Ini sebagai partisipasi aktifnya. Ayo silakan yang mau bertanya dari kelompok mana, sebutkan nama dan kelompoknya. Ada dari kelompok 1 mungkin? Mas Ali? Atau anggota kelompoknya? Oke, izin bertanya Bapak. Iya, silakan ditujukan pada kelompok 3 ya. Saya Ya, sebagai Ya, Pak. fasilitator saja. sama Mbak Lina. Ya, Kalau Pak. tadi Ya, Pak. hikmah mungkin untuk muzakinya yang membayar, kemudian kira-kira hikmah yang untuk para mustahik itu apa ya, Mbak? Terima kasih. Oh iya, Pak. Iya, Oh iya. bagus sekali pertanyaannya. Beri aplaus yang meriah untuk Mas Ali dari kelompok berapa ini? 1, Pak. 1, Satu, iya. Mbak. Silakan yang mau menjawab. Mbak Maulina sebagai ketuanya. Iya. Silakan. Coba Pilih. saya jawab ya, Pak. Iya. Ketika zakat itu diberikan kepada mustahik zakat, dianjurkan agar zakat itu dimanfaatkan untuk kebutuhan hidupnya, agar bisa merubah hidupnya yang tadinya kekurangan menjadi berkecukupan, Pak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan dari Bapak? Iya, luar biasa dari kelompok 3. Ya, baik. Saya kira cukup, nanti bisa disimpulkan ya. Bisa disimpulkan, tetapi nanti semuanya bisa maju pada kesempatan yang lain. Iya. Untuk selanjutnya, anak-anak yang saya cintai, saya banggakan, ya intinya pada pembahasan zakat ini kita disadarkan sebagai umat Islam yang notabene bahwa zakat merupakan rukun Islam, di mana zakat itu luas sekali, artinya ibadah yang mengandung unsur individu antara hamba dengan sang kholik atau penciptanya, juga ada unsur-unsur sosial. Ada hablum minallah dan hablum minanasnya. Ini luar biasa, apalagi di tengah zaman yang modern ini. Kalau bisa zakat yang kita kelola nanti, khususnya pelaksanaan zakat mal, bisa lebih berdaya guna. Selama ini zakat yang diberikan pada ahlinya ataupun yang berhak menerima zakat dalam hal ini adalah mustahik, hanya sebatas konsumtif saja. Tapi diharapkan di zaman yang modern bagaimana zakat bisa lebih membantu orang-orang yang kreatif. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada seseorang yang sedang merintis usaha, kesulitan dalam bidang keuangan misalnya, ini bisa diarahkan ke sana. Sehingga ini zakat lebih pada unsur produktif. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan zakat yang luas ini nanti zakat lebih bisa manfaat. Ya, terima kasih. Saya kira pertemuan pada saat ini kita cukupkan saja. Kita hari bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan pembahasan saat ini bisa bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang bisa lebih matang. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana cara
mengelola zakat. Kita Iya, bisa Pak. praktek langsung nanti. Ya, saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.